Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis PT alat tulis. Nah, untuk ketua kelompok kami yaitu Rizka Aulia Puspitasari, NIM-nya 2017-331. Untuk anggotanya yang pertama Firdana Jafar, NIM 2017-164. Untuk yang kedua yaitu Nurus Sofa Izul Haq, NIM 2017-165. Yang ketiga Dewi Indriani, NIM 2017-342. Selanjutnya saya sendiri Syafira Magdalena, NIM 2017-349. Selanjutnya yaitu Nisanada Aprilia, NIM 2017-355. Nah, untuk yang pertama yaitu lembar kerja 1. Visi perusahaan yaitu menjadikan perusahaan Ichiban sebagai market leader ballpoint di tingkat nasional 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk misi perusahaannya yang pertama yaitu memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumen. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan distributor. Yang keempat, menggunakan teknologi yang terbarukan. Untuk lembar kerja yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor eksternal utama perusahaan. Nah, di sini ada kolom bobot di mana nanti kolom ini akan total jumlahnya yaitu 1. Yang kedua yaitu kolom peringkat di mana nanti kita akan memberikan nilai 1 sampai 4. Keterangan nilai 1 yaitu tidak cukup berpengaruh. Untuk peringkat nilai 2 yaitu cukup berpengaruh. Untuk nilai 3 yaitu pengaruh, dan nilai 4 sangat berpengaruh. Nah, nanti nilai tertimbang sendiri itu akan mengalihkan bobot dengan peringkat. Nah, untuk peluang yang pertama yaitu perusahaan lain memiliki harga yang cukup mahal seperti merek Faster memiliki harga 2.500 per pieces. Nah, ini kami memberi bobot 0,09, peringkatnya yaitu 3, memberi nilai peringkat 3, dan nilai tertimbangnya yaitu 0,27. Nah, untuk peluang yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Serikat Kerja, kami memberi bobot nilai 0,12 dan memberi peringkat nilai 2 dan nilai tertimbangnya 0,24. Untuk peluang ketiga yaitu mempekerjakan kebanyakan wanita dikarenakan lebih telaten. Nah, kami memberi bobot nilai 0,02. Untuk nilai peringkatnya yaitu kami memberikan 1 dan nilai tertimbangnya 0,02. Nah, untuk peluang keempat, peningkatan jumlah penduduk yang sekolah dan bekerja. Ini kami memberikan bobot nilai 0,09 dan memberikan peringkat dengan nilai 3 sehingga nilai tertimbangnya sejumlah 0,27. Peluang yang kelima yaitu menggunakan internet sebagai media pemasaran. Nah, ini kami memberikan bobot 0,09 dan peringkatnya 4 sehingga nilai tertimbangnya 0,36. Untuk peluang keenam yaitu perusahaan lain memiliki kinerja yang lebih buruk daripada perusahaan Ichiban. Nah, ini kami memberi bobot 0,02 dan peringkatnya yaitu 4 sehingga nilai tertimbangnya 0,08. Nah, untuk faktor eksternal ancaman yang pertama yaitu kualitas produk lain lebih baik daripada kualitas produk Ichiban jika dilihat dari data penjualan. Nah, ini kami memberi bobot 0,12 dan memberikan peringkat 4 sehingga nilai tertimbangnya yaitu 0,48. Yang kedua yaitu ancamannya adanya penduplikasi produk yang tidak ditinjau perintah. Nah, ini sama dengan ancaman yang pertama, kami memberikan bobot nilai 0,12 dan nilai peringkat nilai 4 sehingga nilai tertimbangnya 0,48. Untuk ancaman yang ketiga yaitu loyalitas konsumen terhadap produk lain lebih bagus. Kami memberikan bobot nilai 0,09 dan peringkat nilai 2 sehingga nilai tertimbangnya 0,18.
Untuk yang keempat, supplier perusahaan lain lebih banyak daripada perusahaan Ichiban. Di sini kami beri bobot nilai 0,06, peringkat nilainya 3, dan nilai tertimbangnya 0,18. Yang kelima, banyak orang yang memakai gadget sebagai pengganti alat tulis. Di sini kami memberi bobot 0,6 dan memberi peringkat nilai 4, sehingga hasil nilai tertimbangnya yaitu 0,24. Yang ancaman keenam yaitu adanya pesaing yang mempunyai kualitas hampir sama dan terus berkembang. Di sini kami memberi bobot nilai 0,12 dan memberikan peringkat nilai 3, sehingga hasil nilai tertimbangnya yaitu 0,36. Sehingga total keseluruhan untuk kolom bobot yaitu 1, dan untuk total jumlah peringkat yaitu 37, dan total jumlah nilai tertimbang yaitu 3,16. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari uraian skor bobot tersebut untuk masing-masing faktor pada tabel di atas, maka didapatkan total skor bobot adalah sebesar 3,16, yang menunjukkan bahwa Ichiban di atas rata-rata dalam usahanya untuk menjalankan strategi yang memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman. Dapat dinyatakan adanya banyak pesaing potensial yang memproduksi ballpoint dianggap sebagai faktor yang penting yang mempengaruhi perusahaan ini, yaitu dengan skor bobot sebesar 0,12. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofa Izul Haq, NIM 165. Di sini saya akan melanjutkan yakni lembar kerja 3, di mana ada faktor-faktor keberhasilan yakni kualitas, harga, promosi, dan desain. Untuk perusahaan Ichiban memiliki bobot sebesar 0,3 dengan peringkat untuk kualitas yakni peringkat 4, sehingga menghasilkan nilai 1,2, yakni hasil dari perkalian antara bobot dengan peringkatnya. Yang kedua, yakni harga untuk perusahaan Ichiban menghasilkan 1,2, dan promosi menghasilkan 0,5, dan desain 0,45. Selanjutnya, untuk perusahaan yang kedua, yakni perusahaan Zebra, menduduki peringkat keempat untuk kualitas, dengan nilainya yakni 1,2 dihasilkan dari perkalian antara bobot dan peringkat dari perusahaan Zebra. Yang kedua yakni harga menghasilkan 0,9, yang ketiga promosi menghasilkan nilai sebesar 1, dan desain menghasilkan nilai 0,45. Selanjutnya untuk perusahaan Faster, untuk dari segi kualitas dihasilkan nilai 1,2, harga yakni 0,9, promosi 0,75, dan desain 0,45. Sehingga untuk total keseluruhan dari perusahaan Ichiban menghasilkan nilai 3,35, perusahaan Zebra sebesar 3,55, dan perusahaan Faster sebesar 3,3. Dari tabel dan keterangan tersebut menghasilkan bahwa matriks CPM dari perusahaan PT Alat Tulis dengan produk Ichiban dan perusahaan BIC memperoleh skor sebanyak 3,35. Untuk perusahaan Zebra yakni 3,55. Dari ketiga perusahaan tersebut dapat diketahui bahwa skor tertinggi diraih oleh perusahaan Zebra, sehingga menjadikan perusahaan Zebra ini menjadi perusahaan yang mampu bersaing ketat dengan kualitas yang diberikan, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga. Dalam promosi yang dilakukan juga dari masing-masing perusahaan ini berbeda. Untuk perusahaan Zebra, dalam promosi ballpoint-nya ia menggunakan pemasaran ATL dan BTL, di mana dengan menggunakan kedua promosi ini menjadikan produknya lebih maksimal untuk meningkatkan penjualan. Sedangkan untuk produk Ichiban hanya menggunakan media promosi melalui BTL, dan itu mempengaruhi tingkat penjualannya.
Selanjutnya yakni lembar kerja 4. Di sini ada faktor-faktor internal utama perusahaan. Yang pertama adalah kekuatan. Pertama, memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan. Bobotnya sebesar 0,15 dengan peringkat 4 sehingga menghasilkan nilai tertimbang 0,6, yakni nilai tertimbang dihitung dari perkalian antara bobot dan peringkat. Yang kedua, mempunyai distribusi besar yang terletak di Surabaya dan Jakarta. Bobot sebesar 0,09 dengan peringkat keempat menghasilkan nilai 0,36. Yang ketiga, menggunakan modal sendiri sehingga tidak memiliki hutang kepada pihak yang lain. Bobot sebesar 0,03 dengan peringkat 2 menghasilkan nilai 0,06. Yang keempat, ada kesejahteraan karyawan tinggi dengan adanya kompensasi yang diberikan serta sistem pembagian kerja dan pembagian kerja terencana. Bobot sebesar 0,15 dengan peringkat 3 sehingga nilai tertimbang 0,45. Yang kelima, perusahaan mampu mengimbangi tenaga kerja mesin dan tenaga kerja manusia. Bobotnya sebesar 0,07 dengan peringkat 2 sehingga nilai tertimbang 0,14. Kemudian yakni kelemahan dari perusahaan. Yang pertama, ada keluarga kurang berpengalaman dalam mengelola perusahaan sendiri. Bobot sebesar 0,15 dengan peringkat 1, nilai tertimbang 0,15. Yang kedua, penyebaran distributor tidak merata, hanya di berbagai kota besar saja. Bobot sebesar 0,09 dengan peringkat 2 sehingga nilai tertimbang yakni 0,18. Yang ketiga, kurang berani mengambil resiko. Mohon maaf sebelumnya ini belum ditambahkan. Bobot sebesar 0,06 dengan peringkat 1 menghasilkan nilai 0,6. Yang keempat, hanya berpacu pada tenaga kerja wanita. Bobot sebesar 0,15 dengan peringkat 4 dan nilai tertimbang 0,6. Tidak memaksimalkan penggunaan mesin sehingga mempekerjakan tenaga manusia. Bobotnya sebesar 0,03, peringkatnya 3 dan nilai tertimbang 0,09. Dari perhitungan di atas, total dari nilai tertimbang yakni total peringkat menjadi 5 karena tadi tambahan yang sebelumnya. Kemudian nilai tertimbang menjadi 0,42 sehingga total keseluruhan yakni untuk peringkat menjadi 30 dengan nilai tertimbang 3,05. Kesimpulan berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai dari Ichiban yakni 3,05. Nah, itu diperoleh dari perhitungan yang tadi telah ditambahkan karena ada sedikit kesalahan. Dengan nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi internal yang kuat. Saya akan menjelaskan lembar kerja 5 mengenai analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan, yaitu Mr. Yeye memiliki pengalaman dalam pengelola perusahaan. Yang selanjutnya mempunyai distribusi besar yang terletak di Surabaya dan di Jakarta. Terus yang ketiga yaitu menggunakan modal sendiri sehingga tidak memiliki hutang pada pihak lain. Terus selanjutnya kesejahteraan karyawan tinggi dengan adanya kompensasi yang diberikan serta sistem pembagian jam kerja dan pembagian jam kerja yang terencana. Selanjutnya, perusahaan mampu mengimbangi tenaga kerja mesin dan tenaga kerja manusia. Selanjutnya adalah kelemahan. Nah, di sini ada beberapa kelemahannya. Pertama, keluarga kurang berpengalaman dalam mengelola perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua, penyebaran distributor tidak merata, hanya di berbagai kota-kota besar saja. Terus yang ketiga, kurangnya berani mengambil resiko keuangan. Terus yang keempat, hanya berpacu pada tenaga kerja wanita. Selanjutnya, tidak memaksimalkan penggunaan mesin sehingga memperkerjakan tenaga manusia. Selanjutnya adalah peluang. Nah, di sini ada beberapa peluangnya. Yang pertama adalah perusahaan lain memiliki harga yang cukup mahal seperti merek Faster yang memiliki harga 2.500 per space-nya. Terus yang kedua, menurut UU nomor 21 tahun 2003 tentang serikat kerja. Terus yang ketiga, memperkerjakan kebanyakan wanita. Terus yang keempat, peningkatan jumlah penduduk, sekolah, dan bekerja. Selanjutnya, menggunakan internet sebagai media pemasaran. Terus selanjutnya, perusahaan lain memiliki kinerja lebih buruk daripada perusahaan Ichiban ini. Ancamannya yaitu kualitas produk lain lebih baik dari
pada kualitas produk Ichiban jika dilihat dari data penjualannya. Terus selanjutnya adanya penduplikasi produk yang tidak ditinjau dari pemerintah. Terus selanjutnya loyalitas konsumen terhadap produksi lain yang lebih bagus. Supplier perusahaan lain lebih banyak daripada perusahaan Ichiban. Terus selanjutnya adalah strategi SO. Yang pertama, menyusun sistem dan prosedur operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, melakukan pemetaan distribusi dalam pemasaran. Yang ketiga, melakukan pelatihan kerja sesuai prosedur kerja dari pemerintah. Selanjutnya, strategi WO-nya, yaitu tetap mempertahankan budaya dalam keluarga dalam sistem berinvestasinya. Terus strategi ST-nya, perusahaan dapat mengendalikan dan mengembangkan inovasi terbaru agar dapat bersaing. Terus yang selanjutnya adalah strategi WT, di mana perusahaan harus mengikuti perkembangan dalam teknologi agar ballpoint itu tetap diminati. Selanjutnya saya akan menjelaskan matrik BCG. Di sini ada tabel perbandingan pangsa pasar 3 produsen ballpoint di pasar nasional tahun 2006 sampai 2008. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan data tingkat pertumbuhan penjualan Ichiban tahun 2006 sampai 2008. Nah, di sini sudah dijelaskan di PPT-nya. Jadi dalam matrik BCG, perusahaan Ichiban terletak dalam matrik tanda tanya, di mana memiliki pangsa pasar relatif lebih rendah, tetapi persaingan dalam situ pertumbuhannya sangat tinggi. Tanda tanya adalah produk-produk baru yang memiliki potensi untuk sukses, tapi membutuhkan biaya untuk mengembangkannya. Strategi yang dapat digunakan yaitu dengan meningkatkan investasi pada produk atau unit bisnis agar dapat meningkatkan pangsa pasarnya itu juga. Terus menggunakan promosi melalui YouTube yang akan mengeluarkan biaya yang minimal. Terus mempersiapkan atau menyusun rencana struktur organisasinya di suatu perusahaan itu sendiri, mulai dari operasionalnya, sumber daya manusianya, dan untuk meningkatkan layanan itu di grosir, menjaga kualitas produk dan harga yang kompetitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala atau akibat yang ada pada kasus, karena gejala atau akibat akan menuntun ke arah masalah. Masalah pertama yaitu target naik yang tidak tercapai. Gejala atau akibatnya yaitu karena kinerja perusahaan, di mana perusahaan menggunakan sistem keluarga. Banyak anggota keluarga yang tidak mengetahui seluk-beluk dalam berbisnis. Selanjutnya adalah karena channel of distribution, di mana tidak meratanya sistem distribusi karena menerusnya dari sistem distribusi itu yang turun-menurun. Selanjutnya karena pola kerjasama. Tidak adanya kerjasama dengan perusahaan lain karena perusahaan hanya mengandalkan sistem kerjasama dari keluarga. Selanjutnya adalah masalah kedua, karena kinerja perusahaan, di mana terhambatnya modal karena tidak berani dalam berhutang. Selanjutnya karena program, di mana perusahaan menerapkan sistem modal sendiri dari keluarga dan tidak berani mengambil resiko. Selanjutnya adalah masalah ketiga, karena sumber daya manusia dilakukan oleh para pekerja wanita, tidak adanya pemerataan antara pekerja laki-laki dan wanita. Selanjutnya adalah karena motivasi, di mana perusahaan beranggapan bahwa pekerja wanita lebih teliti oleh dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya, selanjutnya adalah karena sistem kerjanya, di mana perusahaan menerapkan sistem shift terhadap karyawan dan pembagian kerja karyawan yang berdasarkan bidang keahliannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks perencanaan strategi kuantitatif. Faktor kunci ada faktor eksternal kunci dan faktor internal kunci. Selanjutnya ada alternatif strategi 1, strategi 2, dan strategi 3. Strategi 1 itu menyusun sistem dan prosedur operasional perusahaan secara keseluruhan. Strategi 2 melakukan pemerataan distribusi dalam pemasaran. Strategi 3 tetap mempertahankan budaya dalam keluarga dalam sistem berinvestasi. Untuk faktor eksternal terbagi atas 2, yaitu peluang dan ancaman. Untuk peluang, poin satunya perusahaan lain memiliki harga yang cukup mahal. Bobot 0,09, strategi 1 AS-nya 3, tasnya 0,27. Strategi 2, AS-nya 3, tasnya 0,27. Strategi 3, AS-nya tidak ada, tasnya tidak ada. Untuk ancaman, poin satunya kualitas produk lain lebih baik daripada kualitas produk Ichiban.
nilai bobotnya 0,12, strategi 1 nilainya 3, strategi tasnya 0,36, strategi 2 tidak ada, AS-nya tidak ada, tasnya juga tidak ada. Strategi 3, AS-nya tidak ada, tasnya juga tidak ada. Jadi nilai total keseluruhan untuk nilai bobotnya yaitu 1,00, untuk nilai AS dan tas untuk strategi 1 17 dan 1,37, untuk nilai strategi 2 AS dan tas 1,4 dan 1,23, dan terakhir strategi 3 AS-nya 7 dan tasnya 0,54. Selanjutnya kita masuk pada faktor internal kunci. Sini terbagi atas dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan, poin satunya perusahaan menghirat MRYY sebagai pengelolaan perusahaan. Bobotnya 0,15, strategi 1 AS-nya 3, tasnya 0,45. Strategi 2 AS-nya 2, tasnya 0,30. Strategi 3 AS-nya tidak ada, tasnya juga tidak ada. Untuk kelemahan, poin satunya perusahaan keluarga kurang berpengalaman dalam mengelola perusahaan sendiri. Untuk bobotnya 0,15, strategi 1 AS sama tas tidak ada. Untuk strategi 2 AS sama tas juga tidak ada. Untuk strategi 3 AS-nya 1, tasnya 0,15. Jadi kesimpulannya, tabel di atas menunjukkan bahwa strategi 1 yaitu dengan total 1,73 dengan strategi menyusun sistem dan prosedur operasional perusahaan secara keseluruhan merupakan alternatif strategi yang terbaik dalam menjalankan perusahaan PT Alat Tulis karena memiliki nilai tas yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Indriani, NIM 342. Saya melanjutkan dari teman saya di LK7. Di situ ada di bidang pemasaran, meningkatkan promosi below the line atau BTL dan tetap mempertahankan promosi above the line ETL. Dan diharapkan kedua promosi tersebut seimbang di dalam pelaksanaannya, agar konsumen lebih mengenal produk ballpoint di Ichiban. Promosi akan dilakukan dengan cara memasangkan iklan melalui YouTube juga televisi. Nah, biayanya itu jika melalui YouTube yaitu sebesar 80.000, kemudian di televisi sebesar 35.000 per 30 detik. Jadi jika ditotalkan biaya pemasangan iklan sebesar 115.000. Tujuannya memperluas pasar agar seluruh masyarakat mengetahui produk ballpoint Ichiban. Kemudian di bidang operasional, memperbanyak jumlah produksi agar memenuhi permintaan konsumen dan dapat memperluas distribusi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Melakukan inovasi agar pelanggan baru lebih tertarik dengan produk Ichiban. Perusahaan juga harusnya berfokus pada teknologi mesin dalam menjalankan produksinya, serta mengikuti perkembangan mesin yang ada, sehingga perusahaan mampu memaksimalkan produknya seperti itu. Kemudian kita beralih di bidang keuangan. Di bidang keuangan, perusahaan ini menggunakan modal pribadi. Namun, tidak adanya transparansi laporan keuangan terhadap semua anggota keluarganya yang ikut, kecuali Limco dan istrinya. Jadi belum ada transparansi seperti itu. Nah, dan perusahaan juga ini harusnya berani mengambil risiko untuk berutang agar lebih menambahkan modal dan meningkatkan produksi. Lalu di bidang sumber daya manusia, perusahaan harus bisa menyeimbangkan antara tenaga kerja wanita dan juga tenaga kerja laki-laki. Tujuannya
agar perusahaan itu lebih memaksimalkan pekerjaannya di dalam produksi. Seperti itu, sekian yang dapat saya presentasikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisanada Aprilia, NIM 2017-355. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan lembar kerja 8 yang berisikan tentang pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang pertama, terdapat kolom yang berisikan aktivitas 1, yaitu hal-hal yang mendasari strategi. Kemudian, kolom kedua berisikan nilai IFE dan EFE. Dirasa cukup rendah, oleh karena itu untuk melakukan peningkatan dengan melakukan pembaruan dari sisi internal maupun eksternal perusahaan, baik memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman. Jika iya, terdapat poin pertama, yaitu memaksimalkan penggunaan mesin dan pemerataan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan. Poin kedua, pemerataan distribusi ke berbagai kota-kota besar. Jika tidak, aktivitas kedua mengukur kinerja organisasi. Kemudian, kolom selanjutnya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Jika iya, terdapat poin pertama, yaitu memaksimalkan penggunaan mesin dan pemerataan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan. Poin kedua, pemerataan distribusi ke berbagai kota-kota besar. Jika tidak, lanjutkan tindakan yang dikeluarkan saat ini. Selanjutnya, keterangan. Aktivitas 1. Telaah hal-hal yang mendasari strategi dari hasil matriks yang sudah dianalisis dan diberi bobot atau nilai. Nilai IFE sebesar 2,99 sedangkan EFE 3,16. Dari nilai IFE yang berisi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dari segi strategi internal maupun eksternal perusahaan, dan bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya, aktivitas kedua, mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi, perbedaan target yang disepakati untuk mengelola perusahaan yaitu 1. Mempertahankan posisi market leader untuk spidol bookmaker Ichiban. Kedua, meningkatkan penjualan agar bisa mencapai posisi 4 besar di tahun 2011. Ketiga, peningkatan produksi untuk mendukung target penjualan harus diupayakan tanpa adanya biaya tambahan seperti overtime atau penambahan karyawan, kecuali pemberian insentif masih diperbolehkan. Keempat, Mr. YY diperbolehkan melakukan responsisi seperlunya, khususnya terdapat anggota keluarga Limco yang dianggap kurang memenuhi kompetensi. Review terdapat tipe B2, C3, dihapus dari lini produk atau dilanjutkan. Meningkatkan kontribusi terdapat penjualan kecil, sementara sudah banyak investasi yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Meskipun harga jualnya lebih rendah dari tipe yang lain, tetapi kualitas maupun modelnya tidak kalah bila dibandingkan dengan saudara kandung lainnya. Tetapi, apabila dilanjutkan, maka penjualan harus di atas tipe lainnya. Selanjutnya, lanjutan tindakan yang dilakukan saat ini yang telah dilakukan. Pertama, selama 3 tahun dikelola Mr. YY, posisi market leader tetap dipegang oleh spidol Ichiban di kisar 20%. Kedua, dalam penjualan ballpoint, target penjualan sebelumnya yang telah dirancang terpenuhi setiap tahunnya. Bahkan tahun 2010 dan 2011 mencapai di atas 100%. Ketiga, tipe B2 dan C2 juga mengalami kenaikan penjualan yang sangat signifikan, dengan mencapai di atas 100% di setiap tahunnya. Kenaikan penjualan pada tipe-tipe B2, C2, B1 maupun D2 dipastikan tidak memakan pasar tipe ballpoint yang lain, karena tipe yang lain juga tumbuh positif. Secara keseluruhan, pertumbuhan semua tipe ballpoint mengalami kenaikan setiap tahunnya. Produksi secara keseluruhan juga naik secara signifikan.
pencapaian bahkan melampaui target yang dirancang sehingga tidak perlu menambah karyawan ataupun melakukan kerja lembur untuk mencapai target. Keempat, pada tahun 2011, ballpoint Ichiban dapat naik kelas dan menjauh dari kerjaan faster. Kelima, Mr. YY mereposisi karyawan seperlunya sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, lembar kerja 9 yang berisikan rekomendasi. Pertama, berhutang. Perusahaan harus berani mengambil resiko dan berinvestasi seperti meminjam modal untuk mendukung kegiatan perusahaan kepada pihak lain, yaitu bank. Kedua, memperbanyak teknologi mesin. Perusahaan harus memperbanyak teknologi mesin agar lebih efektif dan volume produksi meningkat. Ketiga, melakukan pemerataan terhadap sumber daya manusia atau pegawai. Perusahaan harus menyeimbangkan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan agar tenaga kerja tidak didominasi oleh perempuan saja. Keempat, pemerataan distribusi. Perusahaan harus bisa mendistribusikan produknya tidak hanya satu daerah, melainkan mampu menjangkau daerah-daerah yang lebih luas lagi. Kelima, menambah media promosi. Perusahaan dapat meningkatkan kegiatan promosi melalui kedua sistem ATL dan BTL, dan kedua media tersebut harus seimbang dan penerapannya. Penutupan. Dalam pembahasan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ichiban dapat naik kelas dan mengetahui segala aspek seperti mengetahui visi dan misi perusahaan, mengidentifikasi evaluasi perusahaan, mengevaluasi faktor eksternal dan internal, mengetahui matriks profil kompetitif, dan melakukan beberapa pencocokan matriks seperti matriks SWOT, matriks evaluasi, tindakan dan posisi strategi, matriks Boston Consulting Growth, dan lain sebagainya. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.